Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proposal UMKM kami. Di sini kami telah mewawancarai Dimi Dimsum. Dan perkenalkan, saya Nabila Lestari sebagai anggota. Saya Tania Margita. Saya Lingga Permatasari. Saya Siva Ramadhani. Saya Dinda Rizky. Saya Abdul Mugis. Saya Suraya Rahman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Rizky. Sejarah Dimi Dimsum. Pada awalnya itu resep ini terinspirasi dari nenek. Nenek suka bikin untuk acara keluarga, arisan, kerabat dekat. Sudah seperti makanan wajib. Lalu akhirnya mama diajarkan cara membuatnya. Awalnya cuma buat kerabat saja, tapi seiring waktu setiap ada acara teman-temannya pesan ke mama, tetapi setiap pemesanan itu dibatasi karena awalnya belum memiliki karyawan. Dengan berjalannya waktu, banyak yang mengetahui dan banyak yang memesan. Tetapi dalam 1 minggu hanya menerima pesanan sebanyak 75 box, dan dalam sebulan bisa menghasilkan 300 box. Nama Dimi diberikan oleh customer karena memiliki cita rasa khas Chinese. Dimi merupakan singkatan dari Dimsum Yummy. Di sini ada daftar bahan baku untuk dimsum dami per bulan. Yang pertama ada bahan baku utama yang terdiri dari daging ayam giling 1.800.000, udang 1.125.000, kulit pangsit atau gyoza 960.000, terigu 20.000, telur 540.000, tepung sagu 48.000. Total bahan baku utamanya yaitu 4.493.000. Yang kedua ada bahan baku tidak langsung. Yang pertama ada saus 30.000, lada bubuk 20.000, daun bawang 13.000, bawang putih 38.000, gula pasir 12.500, minyak wijen 40.000, garam 5.000. Total bahan baku tidak langsungnya 158.500. Total bahan baku utama dan bahan baku tidak langsung dalam sebulan yaitu 4.651.500. Di sini ada daftar biaya tenaga kerja untuk dimsum dami per bulan. Dalam 1 bulan, 4 kali kerja, upah dalam sekali pertemuan itu 250.000. Jadi 1 bulan dikali 4 kali kerja, totalnya 1 juta. Di sini ada laporan harga pokok produksi untuk dimsum dami per bulan. Biaya bahan bakunya yang pertama ada bahan baku utama yaitu daging ayam giling 1.800.000, udang 1.125.000, kulit pangsit atau gyoza 960.000, terigu 20.000, telur 540.000, tepung sagu 48.000. Yang kedua ada bahan baku tidak langsung, yaitu ada saus 30.000, lada bubuk 20.000, daun bawang 13.000, bawang putih 38.000, gula pasir 12.500, minyak wijen 40.000, dan garam 5.000. Total bahan bakunya yaitu 4.651.500. Di sini ada biaya tenaga kerja. Upah karyawannya itu 1 juta. Biaya overhead pabriknya untuk packingnya 450.000, gas 150.000, transportasi 100.000. Total BPOP-nya 700.000. Harga pokok produksi 6.351.500. Metode yang digunakan dalam melakukan observasi terhadap proses produksi Dimi Dimsum, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Survei digunakan untuk mendapatkan data tentang karakteristik sesuatu. Metode ini juga digunakan untuk menguji beberapa hipotesis atas sampel yang diambil dari suatu populasi. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara. Di sini ada karakteristik metode job order costing.
Job order costing atau harga pokok pesanan menunjukkan perhitungan biaya dari suatu kontrak atau pekerjaan yang akan dilaksanakan atas permintaan customer. Karakteristik penggunaan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Metode harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi biaya perpetual yang menghimpun atau mengumpulkan biaya-biaya menurut pekerjaan atau pesanan tertentu. Sistem ini cocok untuk pekerjaan atau pesanan yang unik, serta barang atau jasa yang dibuat atau diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh para pelanggan atau pemesan. Metode harga pokok pesanan banyak yang digunakan dalam industri konstruksi, percetakan, mebel, pembuatan kapal, dan pesawat terbang, dan lain-lain. Selain itu, metode harga pokok pesanan dapat pula digunakan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti perbaikan dan perawatan kendaraan otomotif, konsultasi manajemen, proyek penelitian, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian, konsep, dan pengklasifikasian biaya dalam perusahaan. Yang pertama ada biaya berdasarkan objek biaya. Biaya berdasarkan objek biaya terdiri dari dua, yaitu biaya langsung atau direct cost, biaya yang dapat diidentifikasi langsung berhubungan dengan produksi barang objeknya. Contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Lalu biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contohnya biaya gas, packing, transportasi, dan gaji. Yang kedua, ada biaya berdasarkan periode akuntansi. Biaya berdasarkan periode akuntansi terdiri dari dua, yaitu pengeluaran modal atau capital expenditure, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Lalu pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure. Biaya hanya akan memberi manfaat seiring periode tersebut berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi atau dikeluarkan. Lalu yang ketiga ada biaya berdasarkan kegiatan produksi. Biaya berdasarkan kegiatan produksi terbagi menjadi dua, yaitu biaya variabel atau variable cost, yaitu komponen biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan. Makin besar volume penjualan, makin besar pula biaya yang dikeluarkan. Lalu ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Biaya tetap terdapat dua karakteristik seperti biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu, dan biaya per unit berbanding terbalik dengan perubahan volume. Selanjutnya, sistem biaya dan akumulasi biaya. 1. Sistem biaya adalah organisasi dari formulir catatan dan laporan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan merupakan informasi biaya bagi manajemen. Dalam akuntansi biaya, sistem yang dapat digunakan untuk mengalokasikan dan membedakan biaya ke unit produksi dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu 1. Sistem biaya sesungguhnya historis. Suatu sistem dalam pembebanan harga pokok produk atau pesanan atau jasa pada saat biaya tersebut sudah terjadi atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. Penyajian hasil baru akan dilakukan apabila semua operasi sudah selesai pada periode akuntansi yang bersangkutan. 2. Sistem biaya ditentukan di muka. Biaya standar. Suatu sistem dalam pembebanan harga pokok pada produk atau pesanan atau jasa dihasilkan sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum suatu produk atau jasa dikerjakan. Pada akhir periode akuntansi, kedua sistem biaya ini dicatat dan kemudian dibandingkan sehingga terlihat adanya varians antara yang sesungguhnya terjadi dengan yang ditentukan di muka. Varians tersebut yang timbul adalah varians lebih over applied dan varians kurang. Dua, penentuan harga pokok. Penentuan harga pokok adalah bagaimana memperhitungkan
biaya pada suatu produk atau pesanan atau jasa yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi atau hanya memasukkan unsur biaya produksi variabel saja. Harga pokok tersebut dapat digunakan dua cara, yaitu yang pertama metode kalkulasi biaya penuh atau full costing, suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Yang kedua, metode kalkulasi biaya variabel atau variable costing, suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel. Dalam bentuk ini, biaya overhead tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi, tetapi biaya overhead tetap untuk diperhitungkan sebagai biaya periode yang akan dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga, akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah suatu cara untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa atau menyangkut suatu hal. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam akumulasi biaya, tetapi yang lazim digunakan adalah dua metode sebagai berikut. Metode pertama itu metode akumulasi biaya pesanan, suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan harga pokok suatu produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisah sesuai identitasnya. Akumulasi biaya pesanan ini dapat dilakukan pada perusahaan yang menggunakan khusus seperti pekerjaan konstruksi, bengkel, percetakan, catering makanan, mebel, dan lain sebagainya. Yang kedua ada metode akumulasi biaya proses. Suatu metode dalam pengumpulan harga pokok produk dengan mengumpulkan biaya untuk setiap satuan waktu tertentu. Akumulasi biaya proses ini dapat diterapkan pada perusahaan proses produksi terus-menerus, seperti perusahaan perakitan mobil, obat-obatan, perusahaan penerbangan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Di sini memakai kartu harga pokok pesanan untuk pencatatannya, pencatatan apabila ada pesanan. Sini ada pesanan dari Ibu Dini, jenis produknya itu dimsum, dengan kuantitasnya ada 75 box. Dipesan pada tanggal 2 bulan 9 2021 dan dimulainya untuk prosesnya tanggal 9 bulan 9 2021, lalu selesai atau dikirimnya pada tanggal 10 bulan 9 2021. Di sini ada bahan bakunya. Sini karena dia pemesanannya 75 box, jadi dia penjualannya sebanyak 1.162.875.000 dengan tenaga kerja yang dihitung per hari atau apabila ada pesanan itu 250.000 dan BOP yang dibebankan 157.500. Dengan adanya laba berarti labanya ada 304.625.000 dengan harga jual 1.875.000. Di sini ada totalnya 1.570.375.000. Di sini ada penjurnalannya untuk dari kartu harga pokok produk yang tadi. Di sini ada jurnal akuntansi biaya bahan baku, di mana adanya persediaan bahan baku nilai 1.162.875 pada kas yang dikredit nilai 1.162.875. Lalu di sini ada penjurnalan untuk jurnal akuntansi biaya tenaga kerja. Di sini ada gaji pada utang gaji nilai 250.000. Lalu di sini ada jurnal akuntansi biaya overhead pabrik di mana adanya BDP BOP nilai 157.500 di debit pada BOP yang dibebankan nilai 157.000 di kredit.
Kesimpulannya, dari penelitian mengenai penerapan metode job order costing untuk penentuan harga pokok pesanan yang disajikan oleh pemilik UMKM, maka kami sebagai penulis sampai kepada kesimpulan yang dimana akan berguna dan bermanfaat terutama bagi Dimsum Dimi dalam menyajikan laporan harga pokok produksi yang lebih tepat dan wajar agar kedepannya akan tersusun dalam menjalankan usahanya. Dan sekian penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam proposalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.